Hai guys, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengoperasian mobil Matic ya guys. Jadi di sini saya menggunakan sesosok Honda Jazz generasi kedua tahun 2008. Jadi apa saja fitur yang ada di dalam dan bagaimana saya mengenal tentang penggunaannya ya guys. Oke guys, jadi saya kira tetap sama untuk fitur-fiturnya. Kendaraan untuk Honda Jazz keluaran kedua ya, jadi generasi kedua tahun 2008 yang saya gunakan ini. Jadi yang saya pinjam ini guys. Jadi saya kira tetap sama sih. Jadi di sebelah kanan dari setir ini terdapat tuas. Nah ini tetap sama kayak kendaraan lainnya ya guys. Jadi di ujung sendiri itu ada on off nya. Jadi ujung sendiri ada putarannya ini. Jadi menunjukkan tentang arah lampu. Yang satu titik ketemu titik ini adalah lampu kota. Yang satu klikan lagi berarti untuk lampu yang besar atau headlamp itu ya guys. Tetap sama saya kira untuk fungsi kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia. Jadi pasti ada di sebelah kanan dari setir itu ada tuasnya. Jadi kegunaannya tetap sama. Untuk sen arah ke kiri berarti mengarah ke atas atau searah dengan putaran setir gini. Kemudian sen mengarah ke kanan untuk arah yang perputaran belok ke kanan. Jadi saya kira tetap sama sih untuk tuasnya di sebelah kanan dari setir. Kemudian di sebelah kirinya juga ada tuas, berarti untuk wiper atau ketika hujan itu ya guys. Oke, saya kira sama untuk tuas kanan dan kiri dari setirnya. Kemudian untuk pembuka pintu di atasnya ada central lock. Jadi pembuka di atas dari pembuka pintunya ada central locknya. Jadi kayaknya sama kayak fitur-fitur yang ada di Avanza Xenia gitu. Sama. Kemudian ada 4 juga, 4 tombol untuk buka tutup atau power window. Jadi saya kira samalah untuk masalah tombol-tombol dan pembuka pintunya, atau central lock pun sama. Kemudian di sebelah kirinya itu ada tuas untuk AC on off atau tingkat volumenya, tingkatan besar kecilnya daripada volume hembusan anginnya. Dan kemudian di bawahnya ada untuk tingkat dingin, atau orang biasanya menyebut itu freon. Jadi ada yang biru-biru ini pasti untuk tingkat dingin, kemudian mengarah ke merah. Oh ya, ini untuk fitur pendingin dan pemanas ya guys, ternyata untuk Honda Jazz ini. Jadi itu yang membedakan dengan kendaraan yang seperti Avanza Xenia ataupun Innova yang keluaran lama, itu belum ada yang kayak pemanasnya. Jadi kalau kita arahkan mengarah ke merah, berarti dia suhunya untuk yang ke penghangatnya atau pemanasnya itu. Biasanya untuk daerah yang dingin seperti di luar negeri gitu ya guys. Saya kira gitulah pokoknya. Oke, untuk bawahnya ini ada untuk arah daripada hembusan AC-nya. Jadi saya kira samalah untuk kendaraan lainnya ya guys. Kemudian di sini ada AC, untuk tombolan AC pun. Jadi ini untuk kaca supaya nggak berembun. Yang sebelah kanannya berarti untuk on off nya pendingin AC. Jadi kalau ini kita nyalakan, berarti yang ini juga harus kita pencet supaya dapat tingkat dinginnya itu. Jadi ada pendinginnya gitu ya guys. Oke, saya kira samalah untuk fitur-fiturnya ini ya guys.
Oke. Oh iya, untuk Honda RS itu ternyata terutama yang untuk Matic itu ada namanya pedal shift atau persneling yang sifatnya berada di setir, guys. Nah, ini plus, ini min. Jadi saya ingin mencoba ini sebenarnya bagaimana sih fiturnya, kok kayak kendaraan Formula 1 gitu ya, guys. Wah, luar biasa ini. Maaf ya, guys, terlalu gumun gitu, guys. Oke, jadi bagaimana pengoperasiannya untuk shift pedal atau pedal shift ya orang mengatakan. Kalau di bis-bis yang sekarang itu kayak bis Matic itu namanya itu adalah Triptonic atau apa gitu ya, guys. Oke, jadi untuk Matic Honda Jazz ini tetap sama fiturnya, ada arah untuk P. Jadi P itu adalah arah untuk parking ya, guys. Jadi ketika kendaraan mau kita tinggal, kita parking ke basement ataupun parkiran-parkiran mall gitu, upayakan untuk mengarah ke posisi P ya, guys, sebelum ditinggal kendaraan itu. Jadi arah P ya, guys, jangan lupa itu. Jadi jangan sampai keliru ke arah N, nanti kontak tidak akan bisa tercabut. Ataupun ketika mau menyalakan ketika dia berada di posisi N, itu dia tidak bisa untuk di starter untuk Honda Jazz ini. Gitu ya, guys ya. Kemudian ada lagi untuk R itu sama, berarti untuk mundur ataupun retreat gitu ya, guys. Kemudian ada fitur untuk D itu berarti drive untuk jalan. Dan kemudian S. Nah, S ini ternyata untuk pengoperasian pedal shift kanan dan kiri ini, min plusnya itu harus kita arahkan menuju ke arah S itu, guys. Jadi kita arahkan, kita pencet, kemudian rem kaki kita injak, kemudian kita arahkan ke arah S, guys. Kemudian di situ akan muncul tulisan S, guys. Kemudian coba kita pencet mengarah ke min. Nah, kemudian di situ akan muncul manual 1 atau M1 itu, guys. Kemudian kalau ingin untuk mengingatkan ke arah persneling selanjutnya, biasanya kita pencet yang sebelah kanan untuk plusnya ini. Nah, itu keluar angka 2. Kemudian angka selanjutnya mungkin ya, guys ya. Jadi ini karena nggak jalan, jadi sementara hanya itu aja supaya tahu pengoperasiannya. Oke, guys, untuk bagaimana menjalankannya kemungkinan untuk video selanjutnya ya, guys. Oke ya, guys ya.